Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Hati-hati, kalau akhir-akhir ini kalian merasa hidup seperti sedang didorong ke arah yang tidak kalian pahami. Seolah ada sesuatu yang berubah di dalam diri. Padahal dunia di luar terlihat biasa-biasa saja. Mungkin kalian sedang merasakan getaran dari sebuah janji langit kuno. Perjanjian rahasia antara Sabdo Palon, roh para leluhur, dan kekuatan kosmik Nusantara yang konon sedang kembali aktif pada zaman ini. Dan malam ini, aku akan membuka rahasia yang selama berabad-abad hanya hidup dalam bisikan para penjaga kebijaksanaan Jawa. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Rahayu, Cah Ayu, Cah Bagus, mendekatlah, duduk yang nyaman, matikan sebentar keributan dunia yang tidak pernah capek mencari perhatian. Karena malam ini, aku, Sabdo Palon, akan bercerita tentang sesuatu yang bahkan lebih tua daripada kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di tanah Jawa. Lebih tua daripada candi yang kini tinggal batu. Lebih tua daripada kitab yang mulai berdebu dimakan zaman. Sebuah kisah tentang perjanjian janji langit. Perjanjian antara roh manusia, roh leluhur, dan kekuatan kosmis yang menjaga keseimbangan alam semesta. Kalian mungkin berpikir, Sabdo Palon sudah mulai ngomong yang aneh-aneh lagi. Tenang, orang zaman sekarang memang lebih mudah percaya ramalan aplikasi di telepon genggam daripada mendengar suara batinnya sendiri. Padahal, sejak dahulu, leluhur Nusantara mengenal satu hukum yang tidak pernah berubah. Bahwa alam semesta bukan benda mati. Alam adalah makhluk hidup yang bernapas. Gunung bernapas, laut bernapas, pepohonan bernapas. Bahkan tanah tempat kalian berpijak memiliki ingatan. Dalam serat Darmo Gandul terdapat ajaran yang sering disalahpahami banyak orang. Becik betitik, olo ketoro. Artinya, kebaikan akan terlihat, keburukan akan terbuka. Makna filosofinya lebih dalam daripada sekedar nasihat moral. Ia menjelaskan bahwa alam selalu mencatat getaran yang dipancarkan manusia. Apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan tidak pernah benar-benar hilang. Semuanya tersimpan dalam ruang besar yang oleh leluhur disebut jagat gumelar. Dan dari sanalah perjanjian langit bermula. Konon, jauh sebelum manusia mengenal kalender modern, sebelum orang sibuk menghitung pengikut media sosial, sebelum manusia mengukur harga dirinya dengan angka dan popularitas, para leluhur telah menyaksikan satu peristiwa besar. Malam ketika langit terbuka. Bukan terbuka seperti pintu rumah, melainkan terbuka sebagai kesadaran. Di persimpangan kosmis antara dunia kasat mata dan dunia yang tidak terlihat, di tempat itulah aku berdiri, menyaksikan janji yang mengikat perjalanan Nusantara hingga zaman sekarang. Janji itu sederhana, tetapi akibatnya sangat besar. Bahwa suatu saat nanti,
ketika manusia terlalu jauh meninggalkan keseimbangan, ketika keserakahan menjadi agama baru, ketika kebisingan lebih dihargai daripada kebijaksanaan, maka energi lama akan bangkit kembali. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengingatkan. Dan anehnya, banyak tanda kebangkitan itu mulai muncul sekarang. Bukan dalam bentuk naga terbang, bukan pula dalam bentuk petir yang membelah langit, melainkan dalam bentuk kegelisahan batin manusia. Semakin banyak orang merasa kosong, padahal hartanya bertambah. Semakin banyak orang merasa takut, padahal teknologinya semakin canggih. Semakin banyak orang merasa kehilangan arah, padahal informasi ada di mana-mana. Ibarat orang kehausan yang tercebur ke dalam lautan. Airnya banyak, tapi tidak bisa diminum. Begitulah manusia modern, tenggelam dalam informasi, namun kekurangan kebijaksanaan. Dan disitulah janji langit mulai bekerja. Cah ayu, cah bagus. Dalam babat tanah Jawa, terdapat keyakinan tua yang diwariskan turun-temurun, bahwa setiap zaman memiliki penjaganya. Bukan penjaga yang membawa senjata, tetapi penjaga kesadaran. Mereka hadir sebagai pengingat ketika manusia mulai lupa arah. Ada yang lahir sebagai petani, ada yang lahir sebagai pedagang, ada yang lahir sebagai guru. Bahkan ada yang hidup biasa saja tanpa pernah sadar siapa dirinya sebenarnya. Karena janji langit tidak memilih berdasarkan kekayaan, tidak memilih berdasarkan jabatan, tidak memilih berdasarkan ketenaran. Yang dipilih adalah kesiapan batin. Itulah sebabnya banyak orang sederhana justru memiliki ketenangan yang tidak dimiliki mereka yang berlimpah harta. Secara spiritual, leluhur menyebutnya selaras dengan wahyu jagat. Sedangkan dalam ilmu psikologi modern, kondisi itu mirip dengan keadaan ketika pikiran sadar dan bawah sadar berjalan harmonis, tidak saling bertentangan, tidak saling berperang. Ketika seseorang berhenti memakai topeng, gelombang otak menjadi lebih stabil, fokus meningkat, resonansi emosi menjadi lebih teratur, tubuh pun merespons dengan lebih sehat. Jadi, apa yang disebut leluhur sebagai keselarasan batin ternyata memiliki hubungan dengan mekanisme psikologi manusia modern. Karena kebenaran sejati tidak pernah bertengkar dengan ilmu pengetahuan. Yang bertengkar biasanya manusia. Ada satu pitutur Semar yang sangat terkenal. Urip iku urup. Artinya, hidup itu menyala. Makna terdalamnya bukan sekedar bekerja keras, melainkan menjadi cahaya bagi sekitar. Karena setiap manusia membawa percikan energi yang terhubung dengan sumber yang sama. Dan janji langit mengingatkan kembali percikan itu. Sayangnya, banyak orang kini lebih sibuk mempercantik citra daripada membersihkan batin. Rumah dicat, mobil dicuci, foto diperindah, tapi hati dibiarkan berdebu. Lalu heran kenapa hidup terasa gelap, padahal lampunya ada di dalam dirinya sendiri. Pada suatu malam kliwon, di sebuah lereng gunung tua yang kini hanya tersisa dalam cerita para sesepuh, para leluhur melakukan ritual yang dikenal sebagai Topo Roso. Bukan pesugihan, bukan pula pemanggilan makhluk gaib, melainkan latihan mendengarkan. Ya,
mendengarkan. Karena manusia modern terlalu sering berbicara, tetapi jarang mendengar. Ritual ini sederhana. Duduk tenang setelah tengah malam, mematikan semua gangguan, mengatur nafas perlahan, membiarkan pikiran mengendap seperti lumpur di dasar air. Dalam tradisi Jawa kuno, keadaan ini disebut menenging cipto, menjernihkan pusat kesadaran. Secara ilmiah, saat tubuh rileks dan nafas melambat, aktivitas otak bergerak menuju gelombang alfa dan theta. Kondisi yang sering dikaitkan dengan kreativitas, intuisi, dan akses yang lebih dalam terhadap memori bawah sadar. Karena itulah, banyak ilham besar muncul ketika seseorang tenang, bukan ketika sibuk panik. Dalam serat Centini terdapat ajaran sopo kang bisa menang ing hawa nepsu bakal weruh dalan sejati. Artinya, siapa yang mampu mengalahkan hawa nafsunya akan melihat jalan sejati. Maknanya bukan memusuhi keinginan, tetapi mengendalikan diri agar tidak diperbudak oleh dorongan sesaat. Dan inilah syarat pertama memahami janji langit. Sebab perjanjian itu tidak bisa dibaca dengan mata, tidak bisa disentuh dengan tangan, tidak bisa dibeli dengan uang. Ia hanya dapat dirasakan oleh hati yang mulai jernih. Maka jika akhir-akhir ini kalian merasa hidup sedang berubah, merasa ada sesuatu yang sulit dijelaskan, merasa seolah ada panggilan dari dalam diri, jangan buru-buru takut. Bisa jadi bukan dunia yang sedang berubah, melainkan kesadaran kalian yang mulai terbangun. Dan percayalah, ini baru permulaan. Karena di balik janji langit tersimpan rahasia yang jauh lebih besar. Rahasia tentang mengapa Nusantara harus melewati zaman penuh kegaduhan sebelum memasuki masa kebangkitan yang telah dijanjikan sejak berabad-abad lalu. Dan kisah itulah yang akan kita buka pada bagian berikutnya. Gerbang janji langit dan kebangkitan energi leluhur. Persimpangan kosmis yang terlupakan. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Sekarang kita melangkah lebih jauh, lebih dalam, ke wilayah yang tidak tercatat dalam buku sejarah sekolah. Wilayah yang hanya hidup dalam bisikan para leluhur. Setelah janji langit diikrarkan, alam semesta tidak langsung berubah, karena hukum alam tidak bekerja seperti mie instan. Tidak cukup diseduh 3 menit lalu jadi. Alam bekerja melalui siklus, pelan, sunyi, namun pasti. Dalam negara Kertagama tersimpan pemahaman bahwa kerajaan besar bukan berdiri hanya karena kekuatan manusia, melainkan karena adanya keselarasan antara manusia, alam, dan kehendak jagat raya. Ketika ketiganya selaras, kemakmuran muncul. Ketika ketiganya bertentangan, kemunduran datang. Begitulah siklus yang terus berulang, dari Majapahit, dari kerajaan-kerajaan yang lebih tua hingga zaman sekarang. Sayangnya, manusia modern sering mengira dirinya sudah terpisah dari alam. Ia merasa menjadi penguasa, padahal sebenarnya tetap bagian dari alam itu sendiri. Coba lihat, ketika hutan rusak, cuaca berubah. Ketika sungai tercemar, kesehatan terganggu. Ketika batin manusia kacau, hubungan sosial ikut kacau. Semuanya saling terhubung, persis seperti akar pohon besar yang tersembunyi di bawah tanah.
tidak terlihat, namun saling terkait. Di persimpangan kosmis yang pernah kusaksikan dahulu, aku melihat satu hal yang membuat para leluhur terdiam, bahwa akan datang masa ketika manusia memiliki pengetahuan yang sangat besar, tetapi kehilangan kebijaksanaan. Mereka mampu berbicara dengan orang di ujung dunia, tetapi tidak mampu berbicara dengan dirinya sendiri. Mereka bisa melihat gambar dari langit, tetapi tidak mengenali isi hatinya sendiri. Dan bukankah itu yang sedang terjadi sekarang? Kadang manusia tahu cuaca di negara lain, tetapi tidak tahu cuaca dalam batinnya sendiri. Padahal badai terbesar sering terjadi di dalam kepala, bukan di luar rumah. Itulah sebabnya janji langit mulai menggetarkan banyak jiwa, karena waktunya semakin dekat. Waktu ketika manusia dipanggil kembali untuk mengenali dirinya, bukan sebagai penguasa alam, tetapi sebagai bagian dari alam. Kisah Empu Tua dan Batu yang Berbicara. Pada akhir masa Majapahit, konon hiduplah seorang empu tua yang tinggal di lereng gunung. Namanya tidak tercatat, wajahnya tidak dilukis, namun petuahnya diwariskan turun-temurun. Suatu hari datang seorang pemuda. Ia bertanya kepada sang empu, "Wahai Eyang, bagaimana cara mengetahui masa depan?" Empu itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk sebuah batu besar. Pemuda itu bingung. Apa maksudnya batu itu? Empu tersenyum, lalu berkata, "Jika engkau tidak mampu memahami batu yang diam, bagaimana engkau akan memahami masa depan yang belum datang?" Jawaban yang membuat orang zaman sekarang mungkin langsung memberi bintang 1 karena tidak sesuai ekspektasi. Namun justru disitulah letak ilmunya. Para leluhur memahami bahwa masa depan bukan sesuatu yang benar-benar terpisah dari hari ini. Masa depan tumbuh dari benih yang ditanam sekarang. Dalam psikologi modern, dikenal konsep pola bawah sadar. Kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus akan membentuk masa depan seseorang. Pilihan sederhana hari ini menciptakan kenyataan esok hari. Leluhur telah memahami prinsip itu dengan bahasa yang berbeda. Mereka menyebutnya hukum sebab dan akibat jagat. Dalam serat Sabdo Palon, terdapat petuah yang sering dikutip para sesepuh. Sing sopo nandur bakal ngunduh. Artinya, siapa menanam akan memanen. Makna filosofisnya bukan hanya soal perbuatan, tetapi juga pikiran, perasaan, dan niat. Karena semua itu adalah benih energi. Janji langit bekerja melalui hukum tersebut, bukan melalui keajaiban instan, bukan melalui jalan pintas, bukan pula melalui mantra yang menjanjikan kekayaan semalam. Sebab alam tidak mengenal jalan pintas. Yang ada hanya proses. Dan manusia yang memahami proses akan lebih tenang menghadapi perubahan zaman. Sedangkan mereka yang hanya mencari hasil cepat, biasanya menjadi korban ketakutannya sendiri. Ritual menyelaraskan diri dengan janji langit. Cahayu, Cah Bagus. Sekarang, aku akan membagikan satu lagu sederhana. Lagu yang dahulu diajarkan para sesepuh Jawa. Bukan untuk memanggil makhluk gaib, bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk menyelaraskan diri dengan hukum alam. Caranya sederhana. Saat menjelang tidur, duduklah tenang selama beberapa menit. Matikan suara yang tidak perlu. Letakkan kedua tangan di atas paha. Atur napas perlahan. Tarik melalui hidung,
lepaskan perlahan. Kemudian ucapkan dalam hati, aku menyatu dengan ketenangan alam. Tidak perlu bahasa yang rumit, tidak perlu mantra panjang. Yang penting adalah kesadaran. Dalam tradisi Jawa kuno, laku seperti ini termasuk bagian dari olah rasa, latihan mengenali gerak batin. Secara ilmiah, latihan napas perlahan membantu menurunkan ketegangan sistem saraf. Detak jantung menjadi lebih stabil, pikiran lebih fokus, respon stres berkurang. Karena itulah, setelah beberapa waktu, banyak orang mulai merasakan kejernihan yang sebelumnya tidak pernah muncul. Bukan karena ada makhluk gaib yang datang, melainkan karena kebisingan dalam dirinya mulai mereda. Dalam Pitutur Semar, terdapat ajaran, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sunyi dari kepentingan diri, giat dalam berkarya. Maknanya sangat dalam. Ketika seseorang tidak lagi diperbudak ego, energinya menjadi lebih terarah, keputusan menjadi lebih jernih, hubungan menjadi lebih sehat, dan hidup terasa lebih ringan. Inilah salah satu kunci janji langit. Bukan mengejar kekuatan luar, tetapi membangunkan kekuatan yang selama ini tertidur di dalam diri. Namun, perjalanan ini tidak selalu nyaman. Karena ketika cahaya mulai masuk, bayangan lama juga akan terlihat. Luka-luka lama akan muncul, ketakutan lama akan bangkit, dan banyak orang mengira itu pertanda buruk, padahal tidak. Justru itulah tanda bahwa gerbang perubahan mulai terbuka. Karena sebelum kebangkitan terjadi, selalu ada proses pembersihan. Dan pada bagian berikutnya, aku akan menceritakan rahasia paling gelap yang pernah kulihat di persimpangan kosmis. Rahasia tentang mengapa banyak manusia modern merasa kehilangan jiwanya sendiri, meski tubuhnya masih berjalan seperti biasa. Disitulah kisah ini akan menjadi jauh lebih misterius. Pasar bayangan dan hilangnya jiwa manusia modern. Pasar bayangan di persimpangan dunia. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Sekarang kita memasuki bagian yang lebih dalam, lebih sunyi, dan mungkin sedikit membuat bulu kuduk sebagian orang berdiri. Bukan karena ada hantu. Tenang saja. Kalau ada hantu pun mungkin mereka sedang sibuk mengikuti perkembangan dunia manusia yang semakin aneh. Di persimpangan kosmis yang dahulu kusaksikan, ada sebuah tempat yang oleh para leluhur disebut pasar bayangan. Bukan pasar yang menjual cabai, bukan pasar yang menjual kambing, bukan pula pasar yang menjual diskon akhir bulan. Pasar bayangan adalah simbol, lambang dari tempat di mana manusia menukar sesuatu yang paling berharga dalam dirinya dengan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dahulu, para empu mengajarkan bahwa setiap manusia lahir membawa cahaya batin. Dalam Serat Centini disebut adanya rasa sejati, pusat kesadaran yang membuat manusia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang hanya tampak benar. Namun ketika manusia terlalu lama mengejar hal-hal di luar dirinya, sedikit demi sedikit cahaya itu meredup. Bukan hilang, tetapi tertutup, seperti lampu yang tertimbun debu. Dan anehnya, semakin maju zaman, pasar bayangan semakin ramai. Orang-orang menjual ketenangan demi pujian, menjual kejujuran demi keuntungan, menjual waktu bersama keluarga demi kesibukan yang tidak pernah selesai, menjual kesehatan demi ambisi yang tidak ada ujungnya. Lalu,
Setelah semua diperoleh, mereka bertanya, "Kenapa aku masih merasa kosong?" Karena yang dicari ternyata bukan yang dibutuhkan. Dalam pitutur tua Jawa, terdapat ungkapan ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Artinya, menyerbu tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Makna terdalamnya adalah kemenangan terbesar bukan atas orang lain, melainkan atas diri sendiri. Namun zaman sekarang, banyak orang menang di luar, tapi kalah di dalam. Tersenyum di depan kamera, namun menangis dalam kesunyian. Terlihat sukses, tetapi kehilangan arah. Dan disitulah pasar bayangan mulai mengambil harga yang harus dibayar. Bukan uang, melainkan kejernihan jiwa. Ketika roh menjadi asing di dalam tubuh sendiri. Cah ayu, cah bagus, pernahkah kalian merasa sedang berada di tengah keramaian namun tetap kesepian? Sedang berbicara dengan banyak orang namun merasa tidak dipahami? Sedang menjalani hidup namun seperti ada bagian diri yang tertinggal entah di mana? Jika pernah, kalian tidak sendirian. Banyak manusia modern mengalami hal yang sama. Para leluhur Jawa mengenal keadaan ini sebagai adoh rasa, jauh dari pusat kesadaran diri. Dalam bahasa spiritual, roh terasa asing di dalam rumahnya sendiri. Sedangkan dalam psikologi modern, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan keterputusan antara kebutuhan batin dan pola hidup yang dijalani sehari-hari. Tubuh bergerak, pikiran bekerja, tetapi hati tidak ikut hadir. Maka muncullah kekosongan, muncullah kegelisahan, muncullah kelelahan yang tidak bisa hilang hanya dengan tidur. Dalam serat Gotoloco, terdapat ajaran yang cukup tajam. Ojo mung ibadah nganggu awakmu, nanging nganggu elingmu. Artinya, jangan hanya beribadah dengan tubuhmu, tetapi dengan kesadaranmu. Makna filosofisnya sangat relevan hari ini, karena banyak manusia menjalankan rutinitas, namun tidak benar-benar hadir dalam apa yang dilakukan. Makan tanpa merasakan, mendengar tanpa menyimak, berdoa tanpa menghayati, bekerja tanpa memahami tujuan. Akhirnya hidup berjalan seperti mesin. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, namun jiwa terasa diam di tempat. Ibarat kereta yang melaju sangat cepat, tetapi lupa relnya menuju kemana. Semakin cepat bergerak, semakin jauh tersesat. Itulah sebabnya janji langit mulai mengguncangkan banyak orang. Karena energi zaman sedang mendorong manusia kembali kepada dirinya sendiri. Bukan kembali ke masa lalu, tetapi kembali menemukan pusat batinnya. Dan proses itu sering terasa tidak nyaman. Karena selama ini banyak orang terlalu lama hidup memakai topeng. Malam ketika para leluhur memberi peringatan. Konon, pada masa menjelang runtuhnya Majapahit, beberapa empu dan resi tua berkumpul dalam sebuah pertemuan rahasia. Mereka tidak sedang membicarakan perang, tidak sedang membicarakan kekuasaan. Mereka membicarakan sesuatu yang jauh lebih penting, masa depan jiwa manusia. Menurut kisah yang hidup dalam tradisi lisan Jawa, para sesepuh itu melihat sebuah zaman ketika manusia akan kehilangan kemampuan mendengar suara batinnya. Mereka melihat manusia dikelilingi cahaya buatan, tetapi hidup dalam kegelapan batin. Mereka melihat manusia saling terhubung, tetapi semakin kesepian. Mereka melihat ilmu berkembang sangat pesat, tetapi kebijaksanaan semakin langka. Dan ketika penglihatan itu muncul,
salah seorang resi tua mengucapkan kalimat yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sira bakal bingung amarga swara njaba luwih banter tinimbang swara njero. Artinya, manusia akan bingung karena suara luar lebih keras daripada suara di dalam dirinya. Cah ayu, cah bagus, bukankah kalimat itu terasa sangat dekat dengan kehidupan sekarang? Setiap hari manusia dibombardir informasi, pendapat, perdebatan, ketakutan, kemarahan, keinginan, semuanya berebut perhatian, hingga akhirnya suara batin yang lembut tidak lagi terdengar. Padahal di sanalah arah sejati berada. Karena menurut janji langit, petunjuk terbesar tidak datang dari luar, melainkan dari kesadaran yang telah selaras dengan hukum alam. Maka para leluhur mengajarkan satu laku sederhana. Setidaknya sekali dalam sehari, carilah kesunyian. 5 menit saja, 10 menit saja, duduklah, tarik nafas perlahan, amati pikiran yang datang dan pergi. Jangan dilawan, jangan dikejar, biarkan mengalir. Secara ilmiah, latihan seperti ini membantu meningkatkan fokus perhatian dan kesadaran diri. Secara spiritual, latihan ini membuka ruang agar suara batin kembali terdengar. Karena semakin tenang airnya, semakin jelas pantulan langit di permukaannya. Dan semakin tenang batin manusia, semakin mudah ia memahami pesan yang dibawa janji langit. Namun, apa sebenarnya tujuan dari perjanjian kosmis itu? Mengapa para leluhur begitu yakin bahwa Nusantara akan mengalami kebangkitan besar? Dan siapa sebenarnya jiwa-jiwa lama yang mulai dipanggil kembali oleh energi zaman? Pertanyaan itulah yang akan kita buka pada bagian berikutnya. Sebab di balik kegaduhan dunia, ternyata ada satu rahasia besar yang selama berabad-abad disimpan oleh para penjaga kebijaksanaan Nusantara. Kebangkitan jiwa leluhur dan rahasia perjanjian kosmis Nusantara. Panggilan jiwa-jiwa tua yang mulai terbangun. Rahayu. Cah ayu, cah bagus. Setelah melewati pasar bayangan, setelah memahami bagaimana manusia bisa kehilangan dirinya sendiri, kini tibalah kita pada inti dari janji langit. Sebuah rahasia yang selama berabad-abad hanya dibisikkan dari guru kepada murid, dari sesepuh kepada penerusnya, dari hati kepada hati. Bukan melalui keramaian, bukan melalui panggung, dan bukan pula melalui mereka yang gemar mengaku paling suci. Hehehe, tenang. Dunia ini sudah cukup ramai oleh orang yang mengaku istimewa. Jiwa tua bukan soal siapa kalian dahulu, tetapi bagaimana kualitas kesadaran yang kalian miliki sekarang. Karena ada orang yang usianya muda namun bijaksana. Ada pula yang rambutnya sudah putih semua, tetapi masih bertengkar seperti anak kecil berebut mainan. Dalam Serat Centini terdapat ajaran, weruh ing diri iku wiwitaning kawruh. Artinya, mengenal diri adalah awal dari pengetahuan. Makna filosofisnya sangat dalam, karena seluruh perjalanan spiritual sesungguhnya kembali pada satu pertanyaan sederhana. Siapa dirimu ketika semua topeng dilepaskan? Siapa dirimu ketika jabatan hilang? Siapa dirimu ketika pujian berhenti datang? Siapa dirimu ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Janji langit tidak sedang membangkitkan kelompok tertentu. Janji langit sedang membangkitkan kesadaran. Dan tanda-tandanya mulai terlihat.
Semakin banyak orang mencari makna hidup, semakin banyak yang meninggalkan kesombongan, semakin banyak yang mulai mempertanyakan arah perjalanan hidupnya. Mereka merasa ada sesuatu yang memanggil, sesuatu yang tidak terlihat namun nyata. Karena sesungguhnya yang memanggil bukan sosok di luar sana, melainkan bagian terdalam dari dirinya sendiri. Rahasia Sabdo Palon dalam kitab-kitab tua. Cahayu, Cah Bagus. Ada pertanyaan yang sering muncul. Jang Sabdo Palon, apa sebenarnya isi janji langit itu? Jawabannya tidak sesederhana satu kalimat. Karena janji langit bukan surat perjanjian yang ditulis di atas kertas. Ia adalah hukum keselarasan. Hukum yang telah bekerja jauh sebelum manusia mengenal kerajaan. Dalam berbagai naskah Jawa kuno terdapat pesan yang berulang. Meski bahasanya berbeda, maknanya sama. Bahwa suatu saat nanti manusia akan menghadapi masa kekacauan. Tetapi kekacauan itu bukan akhir, melainkan proses penyeimbangan. Dalam serat Dormo Gandul terdapat ungkapan, "Sirno ilang kertoning bumi." Artinya, hilang lenyap kemakmuran bumi. Banyak orang memahami kalimat ini hanya sebagai keruntuhan kerajaan, padahal maknanya lebih luas. Ia menggambarkan kondisi ketika manusia kehilangan keseimbangan hidup, ketika nilai luhur digantikan oleh keserakahan, ketika kebijaksanaan digantikan oleh kesombongan, ketika suara hati dikalahkan oleh hawa nafsu. Namun para leluhur tidak berhenti di situ, karena setiap keruntuhan selalu membawa kesempatan kebangkitan. Dalam Kakawin Sutasoma terdapat kalimat yang sangat terkenal. Bhineka Tunggal Ika, Tanhana Dharmo Mangrowo. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Makna filosofisnya bukan hanya soal keberagaman, tetapi tentang kesadaran bahwa seluruh kehidupan terhubung oleh sumber yang sama. Inilah salah satu inti janji langit. Keselarasan bukan penyeragaman, keseimbangan bukan dominasi, kerjasama bukan saling meniadakan. Sayangnya, manusia modern sering lupa. Mereka sibuk memenangkan perdebatan, tetapi kehilangan kedamaian. Sibuk membuktikan diri paling benar, tetapi lupa menjadi manusia yang bijak. Padahal, alam tidak pernah meminta manusia menjadi sempurna. Alam hanya meminta manusia tetap selaras. Ritual kuno pembuka kesadaran jiwa. Cahayu, Cah Bagus, kini aku akan menceritakan sebuah lagu tua. Lagu yang dahulu dilakukan para pengembara batin Nusantara. Bukan ritual untuk mencari kekayaan, bukan pula untuk mengejar kesaktian, melainkan untuk mengingat kembali janji langit di dalam dirinya. Para leluhur menyebutnya lelaku eling lan waspodo. Prakteknya sederhana. Menjelang fajar, saat udara masih tenang, duduklah menghadap arah timur. Bukan karena timur lebih sakti, tetapi karena timur melambangkan kelahiran cahaya. Pejamkan mata, atur napas perlahan, kemudian hadirkan rasa syukur. Bukan menghafal kata-kata,
tetapi benar-benar merasakan keberadaan hidup. 5 menit, 10 menit, atau selama yang mampu dilakukan. Dalam tradisi Jawa, latihan ini digunakan untuk memperhalus rasa, membiasakan batin kembali peka terhadap suara hati. Secara ilmiah, kondisi syukur dan perhatian penuh seperti ini terbukti membantu menenangkan pikiran, mengurangi tekanan psikologis, serta meningkatkan kesadaran diri terhadap emosi dan keputusan yang diambil. Karena ketika manusia tenang, ia tidak mudah dikendalikan ketakutan, tidak mudah diperbudak amarah, tidak mudah dipermainkan ilusi, dan justru disitulah kekuatan sejati lahir. Bukan kekuatan untuk menguasai orang lain, melainkan kekuatan untuk menguasai dirinya sendiri. Dalam Pitutur Semar terdapat ajaran menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan, karena manusia yang benar-benar kuat tidak perlu membuktikan dirinya setiap saat. Ia tenang, ia sadar, ia tahu arah pulangnya. Dan perlahan, semakin banyak jiwa yang mulai menemukan arah itu. Mereka adalah bagian dari gelombang kebangkitan kesadaran yang telah lama dinantikan. Namun, masih ada satu rahasia terakhir. Rahasia yang paling penting. Mengapa janji langit tidak bisa dihentikan? Mengapa energi Nusantara terus bergerak menuju perubahan? Dan bagaimana cara agar kita tidak terseret oleh badai zaman, melainkan menjadi bagian dari kebangkitan itu sendiri? Karena pada bagian terakhir nanti, aku akan membuka inti terdalam dari perjanjian kosmis yang telah mengikat perjalanan Nusantara selama berabad-abad. Puncak janji langit, kebangkitan Nusantara, rahasia terakhir yang tidak dapat dihentikan. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kini kita telah sampai di gerbang terakhir. Gerbang yang sejak awal menjadi tujuan perjalanan ini. Tentang satu rahasia yang membuat janji langit tidak pernah bisa dibatalkan, tidak bisa dihentikan, tidak bisa dibeli, tidak pula dimanipulasi oleh siapapun. Karena janji langit bukan milik manusia, ia adalah bagian dari hukum alam semesta. Sebagaimana matahari terbit tanpa meminta izin. Sebagaimana laut pasang dan surut tanpa menunggu persetujuan manusia. Begitu pula janji langit. Ia bergerak sesuai waktunya sendiri. Di para raton dan berbagai kisah tua Nusantara terdapat pola yang selalu berulang. Ketika kesombongan mencapai puncaknya, kehancuran mulai mendekat. Ketika manusia merasa paling berkuasa, alam mulai mengingatkan. Ketika manusia lupa bahwa dirinya bagian dari jagat raya mengajarinya kembali. Masalahnya, manusia sering menganggap peringatan sebagai hukuman. Padahal tidak selalu demikian. Kadang kehilangan adalah cara alam mengajari manusia tentang makna syukur. Kadang kegagalan adalah cara alam menunjukkan jalan baru. Kadang kesunyian adalah cara alam mempertemukan manusia dengan dirinya sendiri. Di persimpangan kosmis dahulu, aku melihat masa yang sedang kalian jalani sekarang. Masa ketika banyak sistem lama mulai goyah.
banyak topeng mulai jatuh, banyak kepalsuan mulai terbuka, banyak manusia mulai mempertanyakan hidupnya. Sebagian takut, sebagian bingung, sebagian marah, tetapi sebagian lainnya mulai terbangun. Mereka mulai menyadari bahwa kebangkitan Nusantara bukan tentang munculnya kerajaan baru, bukan tentang ramalan kekuasaan, bukan tentang perebutan pengaruh, melainkan kebangkitan kesadaran. Karena tanah yang besar tidak akan pernah lahir dari manusia yang kecil hatinya. Dan bangsa yang kuat tidak akan pernah lahir dari jiwa yang kehilangan arah. Itulah inti rahasia terakhir. Janji langit sedang memanggil manusia untuk kembali menjadi manusia. Kelahiran kembali Nusantara dimulai dari batin. Cah ayu, cah bagus. Banyak orang membayangkan kebangkitan sebagai peristiwa besar. Langit terbelah, gunung berguncang, cahaya turun dari angkasa. Padahal kebangkitan sejati sering dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Dari satu orang yang berhenti menyebarkan kebencian. Dari satu keluarga yang kembali hidup rukun. Dari satu anak muda yang memilih kejujuran. Dari satu manusia yang berani mendengar suara hatinya. Dalam Nagara Kertagama tersirat pemahaman bahwa kemakmuran lahir ketika manusia menjaga harmoni dengan alam dan sesamanya. Leluhur memahami bahwa perubahan besar selalu dimulai dari pusat yang kecil. Sama seperti pohon besar yang berasal dari benih, sama seperti sungai besar yang berasal dari mata air, dan sama seperti kebangkitan Nusantara. Ia tidak lahir dari keramaian, ia lahir dari kesadaran. Dalam Kidung Sunda terdapat pesan yang sering dilupakan, bahwa kehormatan bukanlah apa yang dimiliki seseorang, melainkan bagaimana ia menjaga nilai hidupnya. Dan itulah yang sedang diuji pada zaman ini. Karena dunia modern menawarkan begitu banyak godaan. Godaan untuk menjadi palsu. Godaan untuk tampil lebih hebat daripada kenyataan. Godaan untuk mengukur nilai diri dengan pengakuan orang lain. Namun janji langit mengajarkan hal berbeda, bahwa manusia yang paling kuat adalah manusia yang mengenal dirinya. Dalam psikologi modern, orang yang memiliki kesadaran diri yang baik cenderung lebih stabil menghadapi tekanan, lebih mampu mengendalikan emosi, lebih tahan menghadapi perubahan. Sedangkan dalam kebijaksanaan Jawa, keadaan itu disebut manunggal rasa, keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Maka jika kalian bertanya, bagaimana ikut dalam kebangkitan Nusantara? Jawabannya sederhana, mulailah dari dirimu sendiri, karena kebangkitan bangsa selalu dimulai dari kebangkitan batin manusianya. Doa penutup dan pitutur Sabdo Palon. Rahayu, cahayu, cah bagus. Perjalanan kita malam ini hampir selesai. Kita telah berjalan melewati pasar bayangan, melewati lorong kesadaran, melewati rahasia para leluhur. Dan kini tibalah saatnya pulang. Pulang bukan ke rumah, melainkan pulang ke dalam diri. Sebelum aku meninggalkan pertemuan ini, ada satu pitutur tua dari leluhur Jawa yang ingin kutitipkan.
dari ajaran yang hidup dalam berbagai suluk dan pitutur para sesepuh, memayu hayuning bawono. Artinya, memperindah dan menjaga keselamatan dunia. Makna filosofisnya sangat luas, bahwa tugas manusia bukan sekedar hidup, tetapi ikut menjaga keseimbangan kehidupan, menjaga alam, menjaga hati, menjaga hubungan dengan sesama, menjaga kesadaran yang telah dititipkan Sang Pencipta. Karena ketika manusia menjaga keseimbangan itu, janji langit tidak lagi terasa sebagai misteri. Ia menjadi jalan hidup. Ia menjadi nafas kehidupan. Ia menjadi cahaya yang menuntun langkah. Maka, sebelum kita berpisah, mari duduk sejenak dalam keheningan. Tarik nafas perlahan. Rasakan kehidupan yang masih mengalir dalam tubuh. Dan biarkan doa ini mengalir dari kedalaman batin. Terjadilah kejernihan dalam pikiran kami. Terjadilah ketenangan dalam hati kami. Terjadilah kekuatan dalam langkah kami. Terjadilah kebijaksanaan dalam setiap keputusan kami. Terjadilah kasih dalam setiap pertemuan kami. Terjadilah keberanian untuk menghadapi perubahan zaman. Terjadilah keselarasan antara diri kami, alam semesta, dan kehendak ilahi. Terjadilah kebangkitan kesadaran yang membawa manfaat bagi sesama. Terjadilah cahaya kebijaksanaan leluhur menyinari perjalanan Nusantara. Terjadilah kedamaian di dalam hati seluruh anak cucu bumi. Dan terjadilah kami selalu ingat jalan pulang menuju jati diri kami yang sejati. Cahayu, cah bagus, jika dunia terasa semakin bising, jangan ikut menjadi kebisingan. Jika dunia semakin gelap, jangan ikut menjadi kegelapan. Jadilah pelita kecil, karena satu pelita yang menyala mampu mengingatkan banyak jiwa tentang arah pulang. Aku, Sabdo Palon, hanya menitipkan cerita. Yang memahami biarlah memahami, yang merenungkan biarlah menemukan, dan yang sedang mencari biarlah menemukan dirinya sendiri. Rahayu, 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 Hong Rahayu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.